Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12. Berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy boy di pelajaran yang endol, surendol, markendol, kendol, kimia. Nah, masih di bab reaksi redox dan elektrokimia ya. Nah, kita lihat kita sudah mempelajari akan penyetaraan persamaan redox, reaksi redox dan sel elektrokimia, elektrolisis dan hukum Faraday, dan sekarang kita masuk ke subbab terakhir yaitu korosi. Kenapa korosi Miss taruh di bab terakhir? Karena supaya kalian sudah bisa membedakan ya, korosi ini masuk yang sel volta atau yang sel elektrolisis ya, karena kalian kemarin sudah belajar mengenai sel elektrolisis dan juga sel volta, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta dan sel elektrolisis. Yuk kita lihat apa itu korosi. Nah, di sini ya. Nah, kita tahu peristiwa seperti ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada pakar yang berkarat, kemudian juga ada mobil yang seperti ini yang tidak dirawat ya, mobil tua yang tidak dirawat itu akan menjadi berkarat ya. Nah, karena itu kalau punya barang di rumah ya, dirawat dengan baik supaya tidak terjadi peristiwa korosi ya. Nah, terjadinya korosi ini merupakan suatu peristiwa elektrokimia ya. Suatu logam akan mengalami korosi jika pada permukaan logam terdapat bagian yang bertindak sebagai anode dan ada juga yang bertindak sebagai katode ya. Jadi kalau kita simpulkan, korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki ya. Oleh karena itu peristiwa korosi ini mendapatkan penanganan yang serius. Karena apa? Karena menimbulkan kerugian yang cukup besar ya. Bayangkan aja jikalau kita punya pagar rumah kemudian menjadi seperti ini kan, jadi nggak bagus dipandang mata ya. Atau misalnya kalau suatu mesin berkarat, kemudian lama-lama bagiannya yang berkarat itu bisa hancur sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar ya. Nah, yuk kita lihat di sini gambar mengenai peristiwa perkaratan besi ya. Ini yang umum kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat waktu kelas 10 dulu kalian sudah pernah praktikum untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan korosi ya. Waktu itu ada paku yang dibiarkan begitu saja, kemudian yang dimasukkan ke air mendidih, kemudian yang dimasukkan ke larutan HCl atau yang ditutup dengan kapas, kemudian diberi CaO, ada juga yang dimasukkan ke dalam minyak ya. Nah, waktu itu Miss minta untuk kalian menyimpulkan apa saja yang menyebabkan korosi. Nah, di sini kita lebih detail lagi, kita lihat ya akan reaksi yang terjadi pada peristiwa korosi ya. Pada peristiwa korosi ini logam akan mengalami oksidasi ya. Nah, ini dilihat oksidasi berarti naik bilangan oksidasinya, tadinya 0 menjadi 2 ya. Nah, sedangkan oksigen akan mengalami peristiwa reduksi ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Tadinya dia sebagai unsur bebas, maka bilangan oksidasinya 0, kemudian menjadi senyawa H2O ya, sehingga di sini biloxnya menjadi -2. Nah, sekarang sudah paham ya, karena kemarin sudah belajar mengenai sel volta dan sel elektrolisis ya, tentunya tahu ya akan reaksi-reaksi seperti ini ya. Nah, pada korosi besi, nah ini bagian tertentu dari besi ini akan berlaku sebagai anode ya, berlaku sebagai anode ya, di mana besi mengalami peristiwa oksidasi ini ya, dari Fe menjadi Fe2+ plus 2I. Jadi elektron
yang dibebaskan di anode, ini elektronnya dibebaskan di anode ya, akan mengalir ke bagian lain dari besi itu yang berlaku sebagai katode, di mana oksigen ini tereduksi ya, sehingga akan terjadi reaksi kalau digabung menjadi seperti ini ya. Ion besi, di sini ion besi 2+ yang terbentuk pada anode selanjutnya akan teroksidasi membentuk senyawa seperti ini ya. Senyawa oksida terhidrasi ya, yaitu inilah karat besi. Jadi yang kita lihat karat besi yang warnanya kecoklatan seperti itu, ini sebetulnya adalah senyawa besi seperti ini ya, senyawa besi hidrat ya. Mengenai bagian mana dari besi yang bertindak sebagai anode, ayo yang mana? Kemudian bagian mana yang bertindak sebagai katode? Ini juga bergantung pada berbagai faktor ya, misalnya zat pengotor ya, kemudian juga perbedaan rapatan logam tersebut. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu itu waktu kelas 10, kira-kira apa yang menyebabkan korosi besi? Ya, siapa yang masih ingat? Ya, salah satunya apa? Tentunya oksigen ya. Jadi adanya oksigen itu juga menimbulkan korosi. Kemudian apa? Apalagi? Ya, larutan elektrolit ya, apalagi satunya. Nah, ini harusnya lewat Google Meet ya, supaya ada yang menjawab Miss ini. Nah, silahkan nanti dibuka ya, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Ada 3 faktor yang menyebabkan korosi ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke slide selanjutnya ya. Sebelumnya kita lihat dulu, jika besi kontak dengan air atau udara yang jenuh dengan uap air, maka besi tersebut akan berkarat. Nah, ini tentunya sudah menjawab ya, faktor-faktor yang menyebabkan korosi ya. Kemudian apalagi? Komposisi utama karat besi adalah besi 3 oksida terhidrat. Nah, ini ya, Fe2O3 X2O. X-nya berapa? Nah, ini tergantung dari apa tadi ya, adanya zat pengotor, perbedaan rapatan ya, jadi tergantung hidratnya itu berapa ya. Nah, pembentukan karat besi ini dipercepat dengan adanya apa? Asam, garam. Nah, ini tentunya sebetulnya adalah larutan elektrolit ya, seperti tadi. Logam yang kurang reaktif dan juga temperatur tinggi ya. Karena itu biasanya mesin-mesin yang beroperasi pada suhu tinggi ini cepat sekali terjadi korosi ya. Yuk kita lihat bagaimana mencegah korosi ya. Oleh karena tadi dibilang bahwa korosi ini menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka para ahli ini berusaha menemukan cara mencegah korosi. Nah, yang umum kita lakukan adalah dilapisi dengan minyak ya. Jadi kalau di rumah ya, ini untuk mudahnya ini tentunya dilapisi dengan minyak ya. Jadi kenapa? Karena korosi ini memang menimbulkan banyak kerugian. Karena apa? Mengurangi umur barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja ya. Nah, sebenarnya korosi ini tentunya bisa dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel ya. Tetapi kalau semuanya pakai stainless steel ya biayanya mahal ya. Oleh karena itu kita pakai cara pencegahan korosi yang paling mudah di sini adalah dilapisi dengan minyak ya. Kemudian apalagi dicat. Nah, benar ya. Jadi misalnya kalau punya pagar yang terbuat dari besi ya, cara mudahnya tentunya dengan dicat. Dan dicat ini tentunya juga membuat ini ya lebih artistik gitu, warnanya yang bagus-bagus ya. Kemudian jembatan misalnya ya biasanya juga dicat ya. Kenapa sih kok cat ini bisa mencegah korosi? Nah, sebetulnya mudah saja intinya, karena cat menghindarkan kontak antara besi dengan udara dan air ya. Kemudian minyak juga atau oli atau gemuk ya, minyak itu juga oli juga gemuk ya. Cara ini
diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin ya. Jadi misalnya kalau kamu punya ini rantai sepeda motor, itu kan biasanya ya ini yang sepeda motor yang zaman dulu ya, atau mungkin sepeda yang goes ya. Nah, ini biasanya dilumuri dengan oli atau gemuk ya. Apa fungsinya? Sama dengan cat, yaitu mencegah kontak besi dengan air ya, yang merupakan salah satu faktor penyebab korosi. Kemudian ada juga dilapisi dengan logam lain yang kurang reaktif seperti SN dan CR ya. SN itu timah ya, CR itu kromium ya. Ini sebetulnya ada namanya, kalau secara ilmiah itu disebut tin plating ya, atau pelapisan dengan timah. Ini untuk SN. Nah, ini biasanya dipakai untuk apa? Untuk kaleng-kaleng kemasan makanan-makanan kaleng itu ya, atau misalnya minuman koktail yang kaleng ya. Nah, itu seperti itu. Pelapisan ini dilakukan secara elektrolisis yang disebut elektroplating ya. Timah ini tergolong logam yang tahan karat. Jadi besi yang dilapisi timah tidak akan mengalami korosi, itu makanan kaleng itu ya, karena tidak ada kontak dengan oksigen atau udara dan air. Akan tetapi, lapisan timah ini hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh tanpa cacat ya. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah ini justru mendorong atau mempercepat korosi besi ya. Karena itu hati-hati kalau beli makanan kaleng ya, jangan ada yang tergores, misalnya dari penyok. Dari penyok itu kan dia seperti tergores ya, karena penyok itu seperti itu. Nah, kemudian biasanya bisa timbul korosi. Karena apa? Karena potensial reduksi besi ini lebih negatif daripada timah, sehingga besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anode ya. Dengan demikian timah ini mendorong korosi besi ya. Loh, terus kenapa dilakukan pencegahan korosi dengan logam yang justru mempercepat korosi, Miss? Ya, ini ada alasannya ya. Jadi para ahli itu melakukan elektroplating, melapisi besi dengan SN karena apa? Supaya kaleng-kaleng ini nanti bisa cepat hancur pada saat apa? Pada saat sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi bisa dihancurkan oleh zat-zat yang ada di tanah ya, dan juga menghancurkan kaleng itu. Jadi jangan seperti plastik terus ada ya. Nah, kalian waktu itu sudah pernah membuat presentasi ya mengenai apa, pencemaran lingkungan, greenhouse effect ya. Nah, kalian juga tahu bahwa plastik ini tidak bisa dihancurkan ya. Jadi ada terus bertahun-tahun, ini juga tidak baik ya. Karena itu kaleng ini dilapisi dengan SN supaya dia bisa cepat hancur apabila sudah tidak digunakan. Nah, untuk yang CR ini disebut chromium plating ya, atau pelapisan dengan kromium ya. Besi atau baja ini dilapisi dengan kromium, bisa juga untuk memberikan lapisan pelindung yang mengkilap. Nah, jadi selain supaya tidak berkarat, ini juga ada faktor estetiknya juga ya. Jadi supaya mengkilap. Nah, ini biasanya untuk apa? Bumper mobil ya, biar kelihatan wah, clong gitu ya. Nah, ini dilakukan juga dengan reaksi elektrolisis ya. Kromium dapat memberi perlindungan sekalipun lapisan kromium itu ada yang rusak. Nah, yuk terus kita lihat lagi. Di sini salah satu pencegahan korosi lagi adalah dilapisi dengan logam yang lebih reaktif. Kalau tadi yang kurang reaktif, sekarang yang lebih reaktif seperti magnesium dan zinc. Nah, ini disebut perlindungan katode. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita akan bahas yang pelapisan dengan Mg lebih dahulu ya. Pelapisan dengan menggunakan Mg atau magnesium ini sering juga disebut sebagai sacrificial protection atau pengorbanan
anode ya, sacrifice. Magnesium ini logam yang jauh lebih aktif daripada besi sehingga lebih mudah berkarat ya. Jadi jika logam magnesium dikontakkan dengan besi, magnesium itu yang akan berkarat, tetapi besi tidak. Jadi dia sacrifice ya, dia berkorban. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam di dalam tanah atau badan kapal laut ya, karena kapal laut itu kan tiap hari ya itu berendam di air garam ya. Air laut itu kan mengandung garam sehingga mengandung larutan elektrolit ya, sehingga perlu untuk diberikan magnesium ya. Secara periodik batang magnesium ini harus diganti ya. Nah, kemudian kita akan lihat kalau melapisi logam dengan seng ya atau Zn ya, ini disebut galvanisasi ya atau pelapisan dengan zinc. Ini biasanya dipakai pada pipa besi, tiang telepon, badan mobil ya. Nah, ini biasanya yang dilapisi dengan zinc. Nah, berbeda dengan timah tadi dengan Zn, zinc ini dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Ya, kalau timah tadi begitu dia lapisannya sudah cacat ya, langsung korosinya lebih kencang ya. Tapi kalau zinc ini dia sekalipun lapisannya tidak utuh, dia bisa melindungi besi dari korosi ya. Nah, ini terjadi karena ada mekanisme yang disebut perlindungan katode ini ya, perlindungan katode. Nah, kenapa kok bisa begini? Karena potensial reduksi besi itu lebih positif daripada zinc sehingga akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Ya, dengan demikian besi akan terlindungi dari zinc yang mengalami oksidasi. Nah, yuk kita lihat di sini gambarnya ya supaya jelas apa yang Miss terangkan tadi. Nah, ini apabila dia dilapisi logam lain yang kurang reaktif ya, contohnya tadi ya tin plating tadi ya dengan menggunakan Sn, ini biasanya dipakai pada makanan kaleng ya. Kemudian apa yang terjadi pada perlindungan katode, ini berarti dengan logam yang lebih reaktif dengan menggunakan Mg atau Zn. Nah, di sini contohnya menggunakan Zn ya. Oke, jelas ya. Nah, demikian juga ada juga yang disebut korosi aluminium ya. Aluminium juga zinc dan kromium ini merupakan logam yang lebih aktif daripada besi ya. Nah, kenapa sih kok logam-logam ini lebih awet ya? Sebenarnya aluminium ini berkarat dengan cepat, dia bisa membentuk oksida aluminium atau Al2O3 ya. Akan tetapi perkaratan ini segera berhenti setelah lapisan tipis oksida terbentuk. Jadi lapisan ini melekat kuat pada permukaan logam sehingga melindungi logam di bawahnya terhadap perkaratan yang berlanjut ya. Lapisan oksida pada permukaan aluminium ini dapat dibuat lebih tebal melalui elektrolisis yang disebut anodizing ya. Aluminium yang telah mengalami anodizing digunakan untuk membuat apa? Biasanya membuat panci atau perkakas dapur ya. Oleh karena itu biasanya kita lihat mama-mama ya ini pakai panci. Kalau pakai stainless steel gimana? Bagus, tahan karat, tapi mahal. Karena itu biasanya disiasati dengan menggunakan panci yang aluminium ya. Nah, ini juga dipakai untuk bingkai misalnya, untuk kerangka bangunan, untuk misalnya kusen ya. Sekarang ini banyak kusen-kusen pintu atau jendela ini pakai aluminium ya. Kenapa? Selain untuk mencegah karat juga mencegah apa? Rayap ya, karena bangunan zaman dulu ini yang pakai kayu biasanya suka hancur karena rayap. Nah, lapisan oksida aluminium ini juga lebih mudah dicat sehingga apa? Warnanya lebih terang. Jadi rumahnya itu kelihatan bagus ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah materi mengenai korosi ya. Jadi kita sudah belajar apa yang terjadi pada peristiwa korosi, kemudian juga bagaimana mencegah korosi, faktor-faktor apa yang menyebabkan korosi ya. Nah, tentunya dalam mencegah korosi kita juga harus lihat-lihat ya. Jadi memilih dengan tepat. Misalnya kamu punya
hiasan dinding, ya, hiasan dinding. Kemudian kira-kira mencegah korosinya bagaimana, ya? Misalnya hiasan dindingnya ini terbuat dari logam yang bisa mengalami perkaratan, ya. Apakah kamu akan mengecatnya atau melapisi dengan minyak atau dilapisi dengan logam yang kurang reaktif atau lebih reaktif? Kira-kira gimana? Ya, kalau namanya hiasan dinding, mosok ya dilapisi dengan oli atau gemuk ya kan jadi jelek ya. Tentunya yang lebih tepat tadi ya supaya terlihat mengkilap. Pakai apa? CR ya. Jadi selain dia juga tahan karat, dia juga kelihatan bisa mengkilap ya. Atau misalnya kalau untuk tadi rantai sepeda ya. Untuk rantai sepeda tentunya kita tidak bisa melakukan cara misalnya dicat ya. Buat apa ya? Tentunya lebih tepatnya dilapisi dengan oli atau gemuk ya. Jadi untuk masing-masing situasi tentunya kita harus memilih cara pencegahan korosi yang tepat ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Misalnya tadi untuk badan kapal yang masuk ke dalam air, kita kasih apa untuk mencegah korosi ya? Mosok dilapisi dengan gemuk ya nggak bisa ya. Jadi kita memilih yang tadi ayo apa tadi ya, menggunakan perlindungan katode dengan menggunakan magnesium ya. Oke. Nah, sekarang sudah selesai dari materi redoks dan elektrokimia, jadi kalian bersiap-siap untuk ulangan ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Miss kirimkan di Google Classroom untuk melatih Anda mengenai bab dan materi yang baru saja Miss sampaikan mengenai korosi ya. Selamat belajar.